Halo rekan belajar semua, senang sekali saya dilihat nanti dapat menemui rekan-rekan semua dalam podcast Bincang Santai Pengabdian Masyarakat PBUI. Podcast ini adalah bagian dari program pengabdian masyarakat di bidang akademik PBUI yang bertujuan untuk melihat peran riset akuntansi dalam pemanfaatan rangka pelaporan keberlanjutan untuk pencapaian net zero emission. Wah, kok menarik sekali. Nah, untuk membahas topik itu kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Ibu Desi Adariani PhD. Beliau adalah Ketua Program Studi Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi PBUI yang memang merupakan expert di bidang keberlanjutan. Selamat datang Ibu Desi. Terima kasih Bu Dwi, dan terima kasih juga atas kesempatan untuk bisa berbagi dan berdiskusi ya mungkin dengan sahabat atau rekan-rekan pembelajar semua. Sehat-sehat ya Ibu ya? Iya, alhamdulillah. Nah, rekan pembelajar, kalau kita berbicara mengenai prestasi Ibu Desi ini luar biasa sekali ya, karena beliau ini tercatat sebagai salah satu peneliti di PBUI yang masuk dalam top 10 citizen fokus dan top 10 publishing fokus selama 2 tahun berturut-turut 2022 dan 2023 ya. Dan mayoritas topik tentang beliau adalah dalam topik sustainability. Kemudian Ibu Desi juga peraih Emerald Young Researcher Award dari Emerald Publishing Limited di Asia Asia tahun 2021 serta Sofie National Social and Human Business dari Kemenristek tahun 2022. Ibu Desi bisa kita sedikit nggak mengenai 2 award? Iya, baik. Jadi saya mendapatkan Emerald Young Researcher Award dari Emerald Publisher untuk penelitian yang memiliki impact ke masyarakat. Jadi pada waktu hibah atau penelitian yang saya lakukan, saya memang berusaha memikirkan bagaimana dampak dari penelitian tersebut bisa dinyatakan ke masyarakat. Jadi kadang saya menggabungkan ya antara penelitian dengan penelitian masyarakat untuk topik yang sama. Dan kemudian itu dituliskan dalam artikel penelitian dan diajukan pada waktu Emerald Publisher itu membuka kesempatan bagi para peneliti muda untuk menjadi pemenang Emerald Young Researcher Award. Jadi itu adalah penghargaan untuk para peneliti yang memikirkan atau menuliskan penelitian yang memiliki dampak bagi masyarakat. Kemudian penghargaan dari Kementerian Kemendikbudristek ya, itu adalah penghargaan untuk dosen berprestasi. Jadi sebelumnya saya memang mengikuti seleksi dosen berprestasi di Universitas Indonesia dan terpilih, kemudian diminta untuk mengikuti seleksi di tingkat nasional. Karena alhamdulillah berhasil menjadi top 3 ya di tingkat nasional. Biasa sekali dengan Bu Desi ini ya. Kita harus berbincang. Nah, Bu Desi mungkin sebelum kita masuk pada perbincangan lebih dalam untuk topik kita ini, mungkin Bu Desi bisa menjelaskan sedikit ya dia mengenai apa sih masalah keberlanjutan itu dan kemudian hasilnya Indonesia itu seperti apa? Iya. Laporan keberlanjutan mungkin kita perlu berangkat dari akuntansi keberlanjutan ya, karena laporan keberlanjutan ini adalah produk atau output dari akuntansi keberlanjutan. Jadi biasanya mungkin rekan-rekan pembelajar semua yang berasal dari disiplin ilmu akuntansi pada waktu kita belajar mulai dari S1 atau bahkan di SMA misalnya ya, bahwa akuntansi kita berkutat pada pengukuran, pengakuan, pencatatan, pelaporan untuk transaksi-transaksi keuangan. Nah, berkaitan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang isu-isu keberlanjutan terkait dengan isu lingkungan dan sosial, maka dipandang perlu bahwa akuntansi juga harus mengakomodasi hal ini. Dan ini bukanlah hal baru ya, karena isu keberlanjutan itu juga sudah mulai mengemuka di tahun-tahun 60-an atau 70-an dan bahkan sebelumnya. Ya. Tapi makin mengemuka seiring dengan semakin meningkatnya populasi, kemudian semakin meningkatnya kebutuhan, kemudian juga semakin meningkatnya polusi akibat dari kegiatan manusia, sehingga itu ditakutkan bisa memberikan kerugian bagi lingkungan dan juga kehidupan sosial masyarakat. Nah, akuntansi bisa berperan dalam hal tersebut, terutama dengan mendorong berbagai pihak, terutama perusahaan dan juga sektor publik, untuk melaporkan kegiatan mereka yang berkaitan dengan keberlanjutan. Dan itu dituangkan dalam laporan keberlanjutan. Ya. Dan kemudian seiring dengan semakin meningkatnya pemanasan global, ya, maka negara-negara di seluruh dunia sudah berupaya agar emisi yang dikeluarkan
oleh kegiatan manusia, terutama dari kegiatan bisnis, tidak melebihi emisi yang mampu diserap oleh bumi. Dan oleh karena itu net zero emission ini menjadi penting dan akuntansi diharapkan bisa berperan juga dalam isu. Iya, memang itu berkaitan. Iya. Bahwa net zero emission jadi bagian dari isu keberlanjutan. Iya. Nah, nanti itu kalau kita melihat tadi uraian berisi mengenai definisi laporan keberlanjutan dan net zero emission ini sepertinya sangat penting dan bermanfaat bagi dalam aspek kehidupan itu. Tapi kalau kita lihat dari peran edukasi itu sebenarnya seberapa penting atau seberapa urgent, seberapa bermanfaat kita dalam kedua aspek tersebut. Iya. Jadi mungkin kita harus melihat lagi ya bahwa peran riset ini juga penting, baik riset terapan atau aplikatif maupun riset dasar atau basic ya, riset. Jadi keduanya sama pentingnya di riset yang berbentuk terapan atau aplikasi. Mungkin kita bisa melihat bagaimana isu keberlanjutan itu diadopsi dalam perusahaan atau dalam sektor publik gitu ya, kemudian diterapkan, dan ini bisa dituangkan dalam artikel ilmiah yang bisa dibaca oleh berbagai kalangan. Dan ini juga tidak memungkiri peran penting dari riset dasar dalam bidang akuntansi keberlanjutan, karena riset dasar ini ikut memicu berbagai ide misalnya ya, atau teori yang bisa menjelaskan berbagai fenomena tentang akuntansi keberlanjutan yang terjadi di dunia praktik. Dan penerapan berbagai ide dalam akuntansi keberlanjutan kemudian didiseminasikan kepada masyarakat ini melalui artikel-artikel ilmiah. Dan untuk lebih meningkatkan impact, mungkin para peneliti juga mulai harus memikirkan untuk tidak hanya menuliskannya dalam bentuk akademis di artikel ilmiah, tapi mungkin juga perlu kita pikirkan bagaimana menuliskan hasil temuan itu dalam sosial media dan bisa dijangkau oleh banyak orang. Atau mungkin kita bikin video di TikTok itu bisa menarik bisa idenya menjangkau, ya. Terutama generasi muda ya, Iya, supaya betul. mereka lebih paham, karena sebenarnya kan itu kan ya bukan hanya kalangan akademisi saja Iya. ya, tapi juga nanti untuk masyarakat luas ya. Iya. Ya, sekali begitu ya. Tapi kalau saya lihat di riset, kemudian tadi kan dari perusahaan bisa kita bicara masalah aspek keuangannya, kemudian bagaimana dinamika pasar. Saya kira semua motivasi apa yang dipikir begitu saja untuk bisa mengoreksi kedua konsep tersebut. Apakah ada mungkin dipicu peraturan kah, mereka atau mungkin dipicu oleh pasar kah, atau bagaimana hasil dari data kasus. Iya, baik. Mungkin kita masih ingat pada waktu kita kuliah di zaman dulu ya, bahwa ada doktrin tujuan dari perusahaan adalah memaksimalkan profit gitu ya. Nah, ini untuk memaksimalkan profit sekarang sudah mulai berkembang ya. Jadi perusahaan didorong tidak hanya untuk memaksimalkan profit, tetapi juga memikirkan keseimbangan ya, antara profit, people, dan planet. Jadi paradigma lama itu sudah harus kita perbaiki ya, sudah harus kita tinggalkan, karena kalau kita hanya memikirkan maksimal profit, maka kehidupan, lingkungan, dan kehidupan sosial itu bisa terdampak. Iya, bisa terdampak. Kemudian untuk perusahaan tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan memang harus sustain ya, harus mendapatkan profit atau laba untuk bisa berlanjut di masa yang akan datang. Tetapi mereka juga harus mengikuti berbagai awareness atau berbagai demand ya dari berbagai pihak dan para pemangku kepentingan, bahwa perusahaan juga harus ikut memikirkan lingkungan dan sosial. Nah, ini memang banyak temuan dari penelitian itu yang menyebutkan bahwa perusahaan terutama ditrigger oleh peraturan, karena mungkin perusahaan berpikir kalau ini tidak ada gunanya atau tidak ada sanksinya, maka mereka tidak mau menerapkan hal tersebut. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang menerapkan itu secara voluntary. Jadi kalau misalnya mereka sudah punya dukungan daya dan dana yang besar, biasanya mereka bisa go beyond the goal. Nah, untuk pasar market driven ini mungkin juga bisa di-trigger oleh kepentingan investor, karena awareness dari investor ini juga semakin meningkat. Ada isu-isu keberlanjutan. Ya, betul. Jadi mereka tidak hanya ingin mendapatkan capital gain atau keuntungan semata gitu ya, tapi mulai ada kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, kemudian isu-isu sosial, gender misalnya ya, atau tentang isu pekerja anak, dan mereka ingin melihat apakah perusahaan sudah cukup peduli dengan isu-isu keberlanjutan tersebut.
Sehingga kedua hal ini, baik peraturan maupun dari peraturan maupun dari demand ya dari stakeholder. Nah ini juga ikut memacu, terutama investor, ini ikut memacu perusahaan untuk bisa lebih peduli kepada isu-isu keberlanjutan. Memang ada dari dua aspek tersebut. Iya. Kalau kita tadi kita awal tentang mengenai keberlanjutan dengan karyawan, ya. Nah, kira-kira sebenarnya buat perusahaan sebagai satu organisasi itu seberapa berhasil untuk mengimplementasikan itu? Apakah artinya ini adalah sesuatu yang sifatnya penting strategis atau sebenarnya cuma sekedar apa ya tema populer yang memang perlu diikuti sekedarnya saja? Iya. Jadi mungkin dalam jangka pendek ini karena aku selalu berusaha menghitung atau mengukur ya, mungkin memang ada biaya yang dikeluarkan. Tapi dalam jangka panjang maka isu ini semakin strategis karena ini juga ikut menunjang legitimasi perusahaan di suatu masyarakat. Dan memang secara idealnya perusahaan harusnya melaporkan ataupun menerapkan isu-isu keberlanjutan itu bukan hanya untuk membentuk image yang baik, tetapi juga agar mereka lebih peduli ya, lebih peduli dengan isu-isu keberlanjutan. Namun kita tahu bahwa untuk mengawali suatu hal, terutama sesuatu hal yang baik, ya, pemaksaan itu tidak masalah. Ya. Jadi kalaupun merasa dipaksa dulu tidak apa-apa. Dipaksa dulu, kemudian itu akan menjadi budaya organisasi, ya. Dan budaya organisasi itu kemudian akan bisa membentuk isu keberlanjutan yang kemudian diterapkan di perusahaan. Jadi kalaupun diawali dengan pemaksaan melalui regulasi, itu sebetulnya merupakan langkah yang baik. Kemudian diharapkan di masa selanjutnya ya perusahaan bisa mengintegrasikan isu keberlanjutan itu ke dalam strateginya. Kita lihat banyak juga perusahaan misalnya yang menerapkan green budgeting. Jadi penganggarannya tidak hanya mengandalkan atau tidak hanya menganggarkan aspek keuangan, tapi juga sudah mengakomodasi aspek keberlanjutan. Jadi kita buat contoh saya masih bisa berbicara melihat kita kalau kita lihat atau manajemen melihat dalam perspektif cost benefit gitu ya. Kira-kira secara itu benefitnya apa ya buat perusahaan? Apakah ada yang melihatkan positif gitu ya dari sana dampak penerapan perusahaan? Iya betul. Cost benefit ini memang suatu credo ya yang dipercaya dan diterapkan oleh para akuntan, dipelajari ya oleh para akuntan sebelumnya sejak kita duduk di SMA ataupun di bangku kuliah. Ya. Kalaupun kita ingin mengukur, sebetulnya sudah dikembangkan juga alat ukur yang kita sebut sebagai sustainability return on investment. Jadi tidak hanya mengukur yang tradisional return on investment berupa investasi dalam hal-hal yang bersifat finansial, ya, tetapi kita juga bisa mengukur sustainability, jadi investasi masyarakat, investasi perusahaan dalam bidang keberlanjutan, dan tentunya mungkin periodenya memang dalam jangka panjang. Jadi kalau kita hitung berdasarkan SFOI, maka tingkat pengembalian dan investasi dalam keberlanjutan itu juga besar, signifikan dan material untuk supaya masyarakat bisa merasakan efek baik dari keberadaan perusahaan dan perusahaan juga bisa sustainable di masa yang akan datang. Jadi yang dampaknya di dua sisi, masyarakat juga ada, tapi buat perusahaan juga sebenarnya juga ada juga. Ya. Jadi ini membutuhkan mindset jangka panjang. Dari sesuai dengan konsepnya sustain gitu. Kalau kita lihat dari pemerintah gitu, pemerintah kan bisa konsep masalah pajak gitu ya biasanya ya. Dan tadi bilang bahwa perusahaan yang menerapkan ini punya positif ya. Setiap perusahaan atau mereka juga sebenarnya gimana perkembangan terkait dengan pajak diskon dalam konsep sustainability? Apakah menerapkan juga karena berarti ada banyak hal yang harus di terapkan regulasi terkait dengan perpajakan itu sudah dijelaskan. Iya betul. Jadi pemerintah ini memang tugasnya mengajak semua baik perusahaan maupun juga
kita sebagai warga negara berikut peduli dengan isu keberlanjutan. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lihat sebetulnya ada di sektor kendaraan bermotor itu menurut saya sudah ada pembayaran untuk emisi ya. Nah itu sebetulnya juga salah satu bentuk ajakan dari pemerintah ya supaya masyarakat ikut berperan dalam mengurangi kesadaran untuk mengurangi emisi karbon. Jadi dalam hal carbon tax ya mungkin dalam skala kecil yang sudah menuntut ada kehidupan masyarakat sudah ditetapkan dan kalau kita lihat di beberapa perusahaan ada yang sudah voluntary ya melakukan pengurangan emisi, misalnya mengurangi perjalanan pegawai ke luar kota atau luar negeri misalnya ya, atau himbauan untuk bekerja work from home misalnya untuk mengurangi polusi dan juga mengurangi emisi. Jadi peran pemerintah di sini sangat penting dan itu bisa dilakukan melalui berbagai sarana atau alat, salah satunya melalui misalnya carbon tax untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Ya, saya juga berusaha bahwa ternyata aspeknya itu bisa dari yang skop kecil sampai skop besar ya. Kalau kita selama ini berpikirnya skopnya besar carbon tax gitu ya. Sementara tadi yang begitu kita kalau kita mau menghadirkan STNK harus ada emisi pembayaran emisi ya. Sebetulnya di lingkungan rumah tangga itu juga himbauan untuk hemat listrik itu juga sudah berlangsung sejak lama ya, dan itu saya rasa juga kontribusi yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi emisi karbon. Sebenarnya sangat aplikabel buat kegiatan sehari-hari, nggak cuma sekedar perusahaan tapi bahkan mungkin juga individu pribadi rumah tangga gitu ya konteksnya ya. Nah di sini kita juga balik lagi pada terkait dengan hasil emisi yang tadi bidang akuntansi ya Bu ya. Kalau untuk sektor publik bagaimana ini? Karena seperti itu suatu organisasi yang jenisnya berbeda ya dengan perusahaan swasta, kemudian juga mereka juga punya karakteristik unik sebagai jasa pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira apakah terdampak juga Bu dengan itu sistem dan ini? Iya, saya rasa sektor publik ini sangat berperan ya. Dibandingkan dengan perusahaan itu diminta untuk ikut berperan karena perusahaan ini berkontribusi dan memiliki sumber dana dan sumber daya yang besar yang kalau tidak dikontrol maka bisa mengeksploitasi lingkungan dan sosial. Tapi untuk sektor publik mereka memang berkenaan dengan pemenuhan hajat hidup orang banyak, gitu ya. Layanan masyarakat. Ya, betul. Jadi ini sangat berkaitan dengan isu sustainability dan mungkin juga kita bisa lihat untuk pencapaian Sustainable Development Goals. Jadi sektor publik ini juga ikut berperan ya selain perusahaan, dan sektor publik mungkin kita bisa melihat bagaimana upaya-upaya pemerintah atau NGO gitu ya untuk ikut terlibat dalam isu keberlanjutan. Jadi ini tidak ada pengecualian ya, tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk semua sektor termasuk sektor publik. Jadi mungkin saya bisa diaplikasikan kepada iya, dan memang seharusnya pemerintah lokal, pemerintah daerah itu ikut melaporkan tentang isu keberlanjutan ini di laporan pemerintah daerah. Jadi sama isunya ya di akuntansi keberlanjutan, kita juga perlu pengukuran, pengakuan, pencatatan dan pelaporan aspek keberlanjutan sehingga bukan hanya menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut sudah bertanggung jawab, tetapi juga sebagai media akuntabilitas dan transparansi kepada para stakeholder. Nah, kalau tadi kita tertarik untuk mencoba melihat kalau dalam konteks Indonesia dengan penelitian di luar gitu ya, sebenarnya kita sudah sama berkembangnya kan atau gimana sih? Oh iya, baik. Kalau kita perhatikan di jurnal-jurnal ilmiah sudah banyak ya dan sudah berkembang penelitian-penelitian untuk konteks negara berkembang, dan saya rasa ini patut didorong untuk bisa memberikan voice kepada jurnal-jurnal internasional, agar jurnal internasional sudah mengetahui perkembangan praktik maupun penelitian tentang isu keberlanjutan di negara berkembang. Jadi kalau kita lihat misalnya dalam isu emisi ya, bukan hanya negara maju yang terdampak, tetapi terutama penduduk di negara berkembang juga itu mungkin terdampak lebih
besar. Iya betul. Ya, baik apalagi dalam hal anak-anak dan wanita yang banyak terdampak di negara berkembang. Jadi demikian dalam hal ini sudah cukup banyak dilakukan, cuma mungkin kendala dari negara berkembang mungkin kita tidak bisa menjangkau tafsir jurnal misalnya ya, tetapi menurut saya untuk outlet publikasi ini bisa di semua jurnal yang mungkin kita bisa menjangkau atau memberikan voice tentang isu keberlanjutan di negara-negara berkembang. Jadi sebenarnya kita pun sama ya ada perkembangannya ya. Wah, situasi terkendali sama saja. Kita tidak terangkan sudah menerima banyak sekali pengetahuan dari Ibu Desi. Terima kasih Bu Desi untuk sharingnya. Kita senang sekali gitu ya mendengarkan uraian-uraian Bu Desi yang sangat kecil dan mendalam gitu ya. Nah, rekan Unaja demikian bincang santai kita kali ini. Sampai bertemu kembali di seri bincang santai. Salam belajar. Salam belajar. Thank you.